Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kenalkan, nama saya Guntur Krisna Bayu dari jurusan manajemen. Di sini saya akan presentasikan PPT yang disediakan oleh dosen saya, Bu Nur Komaria, di mata kuliah Ekonomi Manajerial. Langsung saja, di sini saya mengambil topik faktor risiko dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan bisnis. Pertama, kita harus mengenal dulu resiko dan ketidakpastian. Resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan dampak negatif pada bisnis atau kegiatan tertentu. Pada risiko, kemungkinan dampak biasanya masih dapat diperkirakan atau diukur. Contohnya, sebuah toko elektronik penjualan produk secara kredit. Jadi di sini ada toko elektronik itu menjual produknya secara kredit. Nah, di sini ada resiko pelanggan tidak membayar tepat waktu. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada juga contoh perusahaan ekspor memiliki resiko nilai tukar mata uang. Perusahaan ekspor memiliki risiko nilai tukar mata uang berubah sehingga keuntungan menurun. Di sini adalah resikonya, yaitu keuntungan menurun. Ketiga, restoran memiliki resiko kerusakan bahan baku yang menyebabkan kerugian. Dari tiga tadi adalah contoh resiko yang bisa terjadi di sebuah toko, perusahaan, atau restoran. Cara mengurangi resiko adalah membuat perencanaan yang baik. Jadi cara untuk mengurangi resiko tersebut adalah membuat perencanaan yang baik, penyediaan dana cadangan, pengurangan asuransi, melakukan analisis resiko. Tadi adalah resiko, penjelasan tentang resiko. Jadi yang kedua adalah ketidakpastian. Ketidakpastian adalah kondisi ketika informasi tentang masa depan belum tentu bisa jelas, sehingga hasilnya sulit diprediksi. Jadi kalau yang atas adalah resiko yang bisa diperkirakan atau diukur, kalau ketidakpastian adalah hal yang belum jelas atau sulit untuk diprediksi. Contohnya adalah perusahaan yang meluncurkan produk baru tetapi belum tahu apakah pasar akan menyukainya. Ketiga, muncul teknologi baru yang dapat mengubah konsumen pembeli produk. Tiga, kondisi ekonomi global tiba-tiba berubah sehingga permintaan pasar sulit untuk diprediksi. Tadi yang saya sebutkan tadi adalah tiga contoh ketidakpastian dari perusahaan meluncurkan produk, teknologi baru yang dapat mengubah cara konsumen, atau ekonomi global yang tiba-tiba berubah drastis. Cara menghadapi ketidakpastian itu juga ada. Selain cara menghadapi atau mengurangi resiko, ada juga cara menghadapi ketidakpastian. Pertama adalah tetap fleksibel terhadap perubahan. Yang kedua, menyiapkan rencana alternatif. Ketiga, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Ketiga, keempat, melakukan inovasi. Dari yang tadi saya
jelaskan, mungkin saya bisa mengkomparisasinya menjadi resiko itu dapat diperkirakan peluangnya, sedangkan ketidakpastian sulit diprediksi. Kalau resiko itu datanya bisa tersedia, kalau ketidakpastian informasi atau data masih terbatas. Kalau resiko itu dampaknya bisa dihitung atau diukur, sedangkan ketidakpastian dampaknya belum jelas, bisa saja lebih tinggi atau lebih besar, lebih rendah atau lebih tinggi. Contoh sederhananya seperti seorang petani ingin menanam padi. Risikonya adalah ada kemungkinan hama menyerang tanaman. Nah, di sini risikonya. Dari risiko ini dapat diperkirakan dari pengalaman sebelumnya. Jadi kita masih bisa mengantisipasi hama yang menyerang tanaman. Itu adalah risiko. Sedangkan ketidakpastian adalah cuaca beberapa bulan ke depan berubah secara ekstrim dan sulit diprediksi. Biasanya di bulan Mei kan musim panas atau musim summer. Nah, tapi beberapa hari yang lalu masih turun hujan. Nah, itu yang disebut ketidakpastian. Padahal kita perkirakan bulan Mei itu bulan kering atau bulan yang tidak mungkin turun hujan, tapi tiba-tiba bisa turun hujan. Itu yang namanya ketidakpastian. Jadi resiko dapat diukur atau diperkirakan, sedangkan ketidakpastian lebih sulit diprediksi karena informasi yang tersedia itu terbatas. Kita pindah ke slide 3. Di slide 3 itu adalah identifikasi faktor-faktor resiko dalam dunia bisnis. Di sini ada 4 poin. Pertama adalah ekonomi, kedua adalah kompetisi, ketiga teknologi, keempat regulasi. Pertama saya akan menjelaskan tentang resiko ekonomi. Resiko ekonomi terjadi karena perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat dan operasional perusahaan. Penjelasannya adalah faktor seperti inflasi, resesi, suku bunga nilai tukar mata uang, dan pengangguran akan mempengaruhi penjualan maupun biaya produksi. Saat inflasi itu tinggi, harga bahan baku naik, sehingga biaya produksi pun meningkat. Pelemahan rupiah terhadap dolar membuat perusahaan impor harus membayar lebih mahal. Ketika resesi ekonomi terjadi, masyarakat mengurangi belanja sehingga penjualan menurun. Dampaknya adalah penurunan laba. Pasti itu ya. Dari masyarakat mengurangi belanja sehingga penjualan menurun, laba pun otomatis akan menurun. Kedua adalah pengurangan tenaga kerja. Dampaknya pasti jika perusahaan tidak mengalami penurunan omset, otomatis perusahaan akan mengurangi tenaga kerja. Tiga, penurunan permintaan pasar. Sekarang adalah resiko kompetisi atau kompetitor. Resiko kompetisi muncul karena adanya pesaing atau kompetitor. Dalam industri yang sama. Penjelasannya, pesaing dapat berupa harga, kualitas produksi, inovasi, pelayanan, maupun strategi pemasaran. Contohnya seperti toko online kecil
kalah bersaing dengan marketplace besar. Restoran baru menawarkan harga lebih murah dan promo besar ke pelanggan. Maaf, sebentar. Resiko baru menawarkan harga lebih murah. Aneh. Oke. Restoran baru menawarkan harga lebih murah dan promo besar sehingga pelanggan berbeda. Itu adalah strategi untuk kompetitor. Jadi kita memberi promo-promo yang menarik supaya pelanggan yang biasanya ke kompetitor bisa pindah ke kita. Itu adalah resiko kompetisi. Nah, biasa itu. Ketiga adalah perusahaan kehilangan pangsa pasar karena pesaing memiliki teknologi lebih canggih atau lebih modern. Dampaknya bisa penurunan pelanggan, turunnya pendapatan, kehilangan posisi di pasar. Kita lanjut ke resiko teknologi. Resiko teknologi berkaitan dengan perubahan teknologi atau kegagalan sistem teknologi yang digunakan perusahaan. Penjelasannya seperti perkembangan teknologi itu yang cepat membuat perusahaan harus terus beradaptasi. Jadi perusahaan itu harus bisa up to date dengan perkembangan teknologi. Yang dulu pembuatan tempe itu menggunakan cetakan manual atau cetakan sederhana. Karena perkembangan teknologi pembuatan tempe bisa menggunakan alat-alat yang lebih canggih. Selain itu, ancaman keamanan cyber juga menjadi resiko besar. Contoh bisnis konvensional kehilangan pelanggan karena tidak memiliki layanan digital. Ini yang dulu sempat viral juga sih. Jadi toko-toko kelontong biasa, toko-toko konvensional yang dulu beroperasi di pasar-pasar akan kalah karena tidak menggunakan pelayanan digital seperti buka jasa di marketplace atau layanan pesan atau layanan online seperti itu. Kedua adalah sistem server perusahaan mengalami gangguan sehingga transaksi terhenti. Di sini orang-orang udah jauh-jauh mau beli seperti beli patah di perusahaan karena sistem server perusahaan mengalami gangguan, orang pun tidak jadi beli patah di perusahaan. Kedua, data pelanggan diretas oleh hacker. Ini sangat resiko sekali. Dampaknya adalah kerugian finansial, kehilangan kepercayaan, operasional terganggu. Yang poin keempat adalah risiko regulasi. Risiko regulasi terjadi akibat perubahan atau aturan pemerintah melalui hukum. Jadi di sini pengaruh dari aturan-aturan pemerintah, regulasi. Penjelasannya adalah perusahaan harus mematuhi berbagai peraturan seperti pajak, izin usaha, ketenagakerjaan, dan lingkungan. Contohnya, pemerintah menaikkan pajak impor sehingga biaya operasional meningkat. Perusahaan dikenai denda karena melanggar aturan lingkungan. Perusahaan tidak boleh dijual, produk tidak boleh dijual karena belum memiliki izin resmi. Seperti rokok ilegal, mereka kan belum punya izin resmi, jadi tidak boleh dijual. Dampaknya adalah denda dan sanksi pasti. Penghentian operasional,
kerusakan reputasi perusahaan. Dari tiga ini dampaknya sudah sangat besar semua. Dan kita geser ke slide 4. Di slide 4 itu kita akan membahas analisis dampak resiko terhadap kinerja bisnis. Di sini ada 3 poin. Poin pertama keuangan, poin kedua operasional, poin 3 adalah reputasi. Pertama kita pada poin keuangan, dampak pada keuangan. Dijelaskan resiko dapat menyebabkan kerugian finansial seperti menurunnya pendapatan atau peningkatan biaya. Dampak yang terjadi adalah laba menurun, biaya operasional meningkat, arus kas terganggu. Contohnya, sebuah perusahaan makanan mengalami kenaikan harga bahan baku. Akibatnya, biaya produksi meningkat, harga produk harus dinaikkan, keuntungan pun perusahaan berkurang. Ini seperti efek domino. Yang kedua adalah dampak pada operasional. Dijelaskan resiko juga dapat mempengaruhi proses kerja atau aktivitas perusahaan sehari-hari. Dampak yang terjadi, produksi terhambat, menurunnya efisiensi kerja, keterlambatan pengiriman. Contohnya, sebuah pabrik mengalami kerusakan mesin produksi. Di sini kan mesin produksi adalah bagian dari operasional. Jika rusak, maka akan berakibat pada proses produksi berhenti sementara atau total. Dari berhentinya produksi, otomatis pesanan pelanggan akan terlambat. Dan dari proses karena mesin produksi berhenti, produktivitas mesin akan produktivitas pabrik akan menurun, yang sangat berdampak besar. Oke, yang ketiga adalah reputasi. Dampak pada reputasi. Dijelaskan resiko juga dapat mempengaruhi citra perusahaan di mata pelanggan dan masyarakat. Dampak yang terjadi biasanya terdampak pada kepercayaan pelanggan itu menurun, citra merek itu rusak, pelanggan berpindah ke pesaing. Ini adalah semua efek dari jika reputasi kita jelek. Contohnya, sebuah perusahaan minuman mendapat keluhan karena produknya bermasalah. Biasanya akan berakibat atau mengaruhi banyak sekali pelanggan yang memberi ulasan negatif. Kepercayaan masyarakat itu menurun, sudah nggak percaya lagi sama produk-produk mereka, otomatis akan menurunkan penjualan. Dampaknya sangat besar sekali karena mengenai reputasi atau nama perusahaan itu sangat riskan. Jadi jika ditarik kesimpulan singkat, resiko tidak hanya mempengaruhi 1-2 bagian bisnis, tetapi dapat berdampak pada satu keuangan, itu menurunkan laba atau biaya meningkat. 2, operasional, itu mengganggu proses kerja. 3, reputasi, itu hilangnya kepercayaan pelanggan. Karena itu perusahaan perlu melakukan manajemen risiko agar dapat meminimalisir dampak negatif yang terjadi. Oke, kita lanjut ke slide 5. Di slide 5 itu kita dikenalkan strategi mitigasi risiko. Itu ada 4 poin: identifikasi, analisis, mitigasi sendiri, dan pemantauan. Pertama kita bahas identifikasi dulu ya. Identifikasi itu adalah proses mengenali atau proses
ya proses mengenali berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam dunia bisnis. Perusahaan itu mencari tahu, perusahaan itu wajib mencari tahu dulu risiko apa saja yang akan muncul, penyebab risikonya, dan bagian bisnis yang terkena dampak. Contohnya, perusahaan makanan mengidentifikasi risiko seperti kenaikan harga baku, kerusakan mesin, dan keluhan pelanggan terhadap kualitas produk. Dari sini kan kita bisa tahu kenaikan harga bahan baku itu dari resiko yang dapat muncul. Kenaikan harga baku itu resikonya. Penyebab resikonya kita kerusakan mesin produksi. Ini kan penyebab resiko. Dan keluhan pelanggan terhadap kualitas itu adalah bagian bisnis yang terdampak. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya adalah agar perusahaan lebih siap menghadapi masalah sebelum resiko menjadi lebih besar. Di poin 2 ada analisis resiko. Setelah risiko ditemukan, itu biasanya perusahaan itu menilai atau menganalisis seberapa besar dampaknya. Jadi dampaknya itu seberapa besar sih? Begitu. Seberapa besar kemungkinan risiko terjadi? Berapa persen enggak? Seperti itu. Biasanya risiko dibagi itu menjadi 2. Dari risiko tinggi, sedang, dan rendah. Kita beri contoh dulu. Risiko kebakaran gudang memiliki dampak besar, tetapi kemungkinan kecil. Kita beda dulu. Risiko kebakaran gudang memiliki dampak besar, tetapi kemungkinannya kecil. Kok bisa? Nah, kita analisis. Karena gudang itu besar, jika terjadi kebakaran itu sangat berbahaya atau sangat merugikan sekali. Tapi faktor yang membakarnya itu kan sangat kecil. Nah, mungkin juga ada ujung-ujung orang siram bensin terus dibakar. Pasti mungkin hanya terjadi jika ada konsleting arus listrik atau mesin yang mengalami malfungsi. Nah, itu kan sangat kecil sekali. Seperti itu. Kita coba resiko terlambat pengiriman memiliki kemungkinan tinggi dan sering terjadi. Di sini kan keterlambatan pengiriman, berarti ini adalah faktor dari kita, dari penyedia. Itu memang sangat tinggi kemungkinannya dan sering banget terjadi. Itu termasuk resiko tinggi. Tujuan risiko adalah menentukan risiko mana. Tujuan analisis adalah menentukan risiko mana yang harus diprioritaskan dan harus diprioritaskan untuk ditangani. Kita masuk di poin ketiga adalah mitigasi risiko. Mitigasi adalah tindakan untuk mengurangi atau mencegah risiko agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Strateginya bisa berupa pencegahan, pengurangan dampak, pengalihan risiko. Contohnya, perusahaan memasang CCTV. Perusahaan memasang CCTV dan sistem keamanan untuk mencegah pencurian. Bisnis membuat cadangan dana backup dan untuk menghindari kehilangan dana. Perusahaan membeli asuransi untuk mengurangi kerugian akibat kebakaran. Mitigasi risiko. Bisa dibilang ada plan B. Tujuannya untuk mengurangi terjadinya risiko yang
dan dampak terhadap bisnis. Oke, kita lanjut ke poin 4, yaitu pemantauan risiko. Tahap ini dilakukan untuk memastikan strategi mitigasi berjalan efektif. Perusahaan itu terus atau wajib mengawasi kondisi bisnis, mengevaluasi hasil strategi, memperbaiki langkah yang ada jika diperlukan. Contohnya, manajer memeriksa laporan keuangan setiap bulan. Perusahaan memantau kepuasan pelanggan melalui survei. Tim IT rutin mengecek keadaan sistem komputer. Tujuannya sudah apa sih? Agar perusahaan dapat cepat merespon jika muncul resiko-resiko baru atau resiko yang resiko yang berpotensi besar. Kesimpulannya, strategi mitigasi resiko dilakukan melalui 4 tahap. Pertama itu identifikasi atau mengenali risiko yang mungkin terjadi. Analisis itu menilai dampak dan kemungkinan risiko. Mitigasi mengambil tindakan untuk mengurangi risiko. Pemantauan atau untuk mengawasi efektivitas strategi yang diterapkan. Dalam strategi mitigasi yang baik, perusahaan dapat mengurangi kerugian dan menjaga kelangsungan bisnis. Kita langsung geser ke slide 6. Pentingnya pengambilan keputusan di tengah ketidakpastian. Itu ada beberapa poin yang saya bahas, yaitu fleksibel, berfokus, dan bersiap. Untuk fleksibel, penjelasannya adalah fleksibel berarti mampu menyesuaikan diri ketika situasi berubah. Saat kondisi tidak pas atau tidak pasti, keputusan yang diambil tak boleh terlalu kaku. Contoh, seseorang beli di toko pakaian biasanya berjualan langsung di toko fisik. Kondisi tersebut, saat jumlah pelanggan menurun, ia mulai menjual produk melalui media sosial atau marketplace. Keputusannya adalah mengubah strategi penjualan sesuai kondisi. Ini adalah keputusan yang sangat fleksibel karena keadaan, karena suatu dorongan sehingga mengubah cara berjualan dari tadi yang toko fisik karena jumlah penjualan menurun dan di kondisi di luar lebih tren di media sosial atau marketplace, maka penjual langsung merubah jalur jualan mereka ke sosial media atau marketplace. Itu namanya adalah fleksibel. Yang kedua adalah berfokus. Berfokus berarti menentukan tujuan yang jelas agar tidak bingung oleh banyak pilihan atau masalah. Contohnya, seorang mahasiswa memiliki banyak kegiatan organisasi, pekerjaan paruh waktu, dan tugas kuliah. Karena ujian sudah dekat, ia memprioritaskan belajar untuk tugas kuliah. Nah, keputusan tersebut memusatkan perhatian pada tujuan utama, yaitu hasil ujian yang baik. Jadi, siswa tersebut menggunakan fokus. Dari 3 poin tersebut, yang paling penting mana? Dia memilih tugas kuliah. Karena untuk organisasi masih bisa dihandle kawan lain. Untuk pekerjaan per waktu, dia tidak terikat. Jadi mau dia kerja dulu nanti
atau kerja sekarang cuma bentar kan namanya paruh waktu. Tapi untuk tugas kuliah dia lebih memilih untuk belajar karena nilai tidak bisa dilakukan dengan instan, harus ada proses dulu seperti itu. Nah, yang ketiga adalah bersiap. Bersiap berarti membuat rencana cadangan atau kontingensi jika hal yang diharapkan tidak berjalan dengan sesuai rencana. Contoh, sebuah perusahaan mengadakan acara luar ruangan karena cuaca tidak menentu, maka juga menyiapkan gedung indoor sebagai alternatif. Keputusannya adalah membuat rencana cadangan jika hujan turun. Nah, kita bersiap. Kesimpulan, di tengah ketidakpastian, keputusan yang baik bukan berarti harus selalu benar, tetapi harus fleksibel, berfokus, dan bersiap. Dengan tiga hal tersebut, resiko dapat dikurangi dan peluang keberhasilan menjadi lebih besar. Kita geser ke slide 7. Dalam kondisi pasar yang tidak stabil, perusahaan studi kasus ini pengambilan keputusan dalam kondisi volatilitas. Dalam kondisi pasar yang tidak stabil itu, perusahaan harus mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pertimbangan yang matang. Keputusan tersebut penting karena akan mempengaruhi keuntungan, biaya operasional, daya saing perusahaan, kelangsungan bisnis di masa depan. Perusahaan biasanya memiliki strategi seperti berinvestasi pada inovasi, meningkatkan efisiensi. Kita kasih contoh satu perusahaan teknologi. Sebuah perusahaan membuat smartphone melihat persaingan semakin ketat. Pilihan keputusan itu adalah mengeluarkan dana besar untuk meneliti fitur AI baru atau mengurangi biaya produk agar harga lebih murah. Dari dua pilihan tersebut, keputusannya diambil. Perusahaan memutuskan untuk mengembangkan fitur AI baru yang otomatis akan mengeluarkan dana yang lebih besar. Hasilnya yang mungkin terjadi itu ada dua, berhasil atau gagal. Jika produk berhasil, produk akan diminati pasar dan keuntungan meningkat. Jika gagal, biaya riset besar dapat menyebabkan kerugian perusahaan. Jadi modal yang besar untuk mengembangkan AI akan membebani perusahaan jika gagal. Kesimpulan, dalam kondisi volatilitas, pengambilan keputusan itu harus cepat, tepat, dan memiliki rencana cadangan. Cepat itu agar tidak tertinggal perubahan, tepat itu berdasarkan data dan analisis, memiliki rencana cadangan itu untuk mengurangi risiko. Tujuannya adalah menjaga perusahaan tetap bertahan dan berkembang di situasi manapun. Kita geser ke slide terakhir, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulan dan rekomendasi, saya akan menjelaskan langsung ke contohnya aja. Toko online, saya ambil kasus sebuah toko online mengalami penurunan penjualan karena banyak pesaing baru. Langkah yang perlu dilakukan apa aja? Pertama, itu menganalisis penyebab dan penurunnya penjualan. Kedua, membuat promosi baru dan meningkatkan kualitas pelayanan. Ketiga, menjual produk melalui beberapa platform marketplace. Keempat, menyiapkan strategi cadangan jika penjual tetap menurun.
Itu adalah contoh-contoh tadi, contoh dari toko online. Hasilnya apa? Risiko kerugian dapat dikurangi dan bisnis memiliki peluang untuk berkembang. Seperti itu. Jadi mungkin dari semua yang saya jelaskan, saya mempunyai kesimpulan singkat biar ada refreshing, apa ya namanya, biar ingat kembali apa yang saya jelaskan dari atas. Pertama, itu mengambil keputusan yang tepat agar bisnis dapat bertahan dan berkembang. Perusahaan itu perlu mengambil keputusan yang tepat, mengelola risiko yang benar, beradaptasi terhadap perubahan, terus berinovasi dan menyiapkan rencana cadangan. Seperti itu. Dari semua yang saya jelaskan, mohon maaf jika ada kata saya yang kurang jelas atau terlalu cepat. Untuk ini saya akhiri. Terima kasih karena sudah mendengarkan saya berkonsultasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.